Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda la yabi' jangan menjual, maksudnya juga jangan jual beli. Baik itu bisa bermakna juga yaitu membeli juga, masa jual beli di sini. La yabi' jangan menjual beli ba'dukum setengah dari kalian ala bai'i ba'din atas jual beli yang lain, jual beli sebagian yang lain. Sama ini wala yahtubu dan tidak melamar seseorang sebagian dari kalian ala khidbati akhihi atas lamarannya saudaranya. Jadi orang sedang jual beli jangan diserobot untuk dia jual beli juga dengan. Ada orang sedang khidbah, mengkhidbah dengan saudara, diserobot, dikhidbah. Mentang-mentang lebih ganteng. Berarti aku saja lebih ganteng, aku saja lebih kaya. Lah ini enggak boleh. Illa ayyadana kecuali saudaranya itu memberi izin lahu baginya. Ya enggak apa-apa kamu aja, saya enggak jadi. Enggak apa-apa. Muttafaqun alaih wa hadha dan ini lafdhu Muslim adalah lafadznya Imam Muslim. Wa Uqbah bin Amir dari Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda al mu'minu orang yang beriman akhul mu'mini adalah orang yang saudaranya orang beriman, karena ini menyakitkan hati, ini akhlak ya, dijaga muasyarah yang baik. Wala yakhillu maka tidak halal lil mu'minin bagi orang beriman ayabta untuk membeli, maksudnya jual beli ala bai akhihi atas jualan saudaranya, atas jual belinya saudaranya. Orang sedang jual beli, kamu serobot masuk, aku berani lebih mahal atau ini tak juali lebih murah. Lah ini repot kayak gitu itu. Akhirnya jadilah menyakiti saudara. Sudah sehari-hari penuh enggak laku, sudah mau laku diserobot sama temannya. Ya seperti itu. Wala yahtubu dan tidak melamar seseorang iman tidak melamar ala khidbati akhi atas lamaran saudara seimannya hatta yadra sehingga meninggalkan lamaran itu baru boleh. Rawahu Muslim. Babun nahyi di sini menerangkan larangan an idha'atil mali dari menyia-nyiakan harta bi ghairi wujuhihi di dalam selain arah kebenarannya harta, arahnya harta, arah yang hak maksudnya. Ditasarrufkan di perkara-perkara yang sia-sia. Enggak boleh. Alladhi arah adina yang mengidini asyara fiha di dalam wujuh. An Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala sungguhnya Allah ta'ala yarda beliau ridha lakum untuk kalian salasan perkara tiga wa yakrahu dan Allah tidak suka lakum untuk kalian salasan tiga perkara wa yarda maka Allah ridha lakum untuk kalian an ta'buduhu kalau kalian menyembah Allah wala tusyriku dan kalian tidak mengesekutukan bihi dengan Allah syai'an sesuatu apapun wa ang tasta'simu dan supaya kalian berpegangan bihablillahi dengan tali Allah yaitu agama Allah ini. Atau maksudnya tali Allah adalah jamaah. Adalah jamaah, selalu berpegangan dalam jamaah. Atau dengan janji kepada Allah Subhanahu wa taala apa gitu, berpegang jangan atau dengan Al-Qur'an maksudnya apa itu bihablillah itu. Wala tafarraqu janganlah kalian wala tafarraqu dan janganlah kalian berpencar-pencar. Ini sebetulnya memang ini perintah untuk selalu berjamaah, jangan membuat sempalan-sempalan pencar-pencar. Tentu saja bagaimana yang kita harapkan mulai zaman dulu diharapkan orang Islam sampai zaman sekarang yaitu wujudnya jamaah yang satu,
seluruh umat Islam, istimaiyat alami seluruh dunia. Seperti zaman Nabi, zaman Khulafaur Rasyidin, itu yang kita harapkan. Dan itu semuanya tidak akan bisa terjadi kecuali kita kembali kepada amalan yang menjadikan umat ini menjadi berjamaah, menjadi istimaiyat seluruh dunia. Amalan apa itu? Itu adalah amalan yang dulu pernah diamalkan Nabi dan sahabatnya. Jangan dirubah-rubah, disamakan betul dengan apa yang dibuat oleh Nabi dan sahabatnya. Nah, nanti barokah yaitu wujudnya itu istimaiyat alami atau jamaahnya orang Islam. Jadi umat yang satu itu akan terjadi. Seperti pernah terjadi zaman baginda Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Wa yakrahu dan Allah tidak suka lakum untuk kalian. Qila waqal, katanya ada ini. Katanya orang itu katanya kampung ini, katanya gini, begitu. Suka menyampaikan isu-isu. Lah inilah yang menjadikan banyak perpecahan di mana-mana. Qila waqal itu apa toh? Qila waqal itu loh medsos itu loh, qila waqal. Nah, kalau kamu sudah percaya medsos atau menyebarkan medsos, yaitu qila waqal. Benar atau enggak benarnya sudah enggak jelas, pokoknya disampaikan begitu saja. Kafa bil mar'i kadiban ayuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukuplah bagi seseorang itu bohong kalau dia itu menyampaikan semua yang dia datang, ya semua yang dia dengar. Terus sama datang sampai ke telinga, langsung sampaikan, enggak peduli itu benar atau tidak. Itu qila waqalnya seperti itu. Wakasratas su'ali, dan banyaknya pertanyaan yang tidak perlu ditanya-tanyakan dan tidak untuk diamalkan, tapi untuk menyusahkan para ulama. Wa idha'atal mali, dan menyia-nyiakan harta, yaitu mentasarrufkan harta kepada perkara yang tidak diizini oleh syariat atau tidak ada gunanya. Sebetulnya harta ini kata Nabi adalah nikmal ma'unah, adalah sebaik-baiknya penolong untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta ini sebaik-baiknya alat untuk mendekatkan diri kepada Allah kalau ditasarrufkan fi sabilillah, ditasarrufkan untuk lisa'ili wal mahrum, kepada para peminta-minta, orang-orang yang tidak punya dikasih. Itu alat yang baik sekali untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu. Ada seseorang yang dia ini pernah sedekah, yaitu 1 roti saja itu. Tapi ikhlas kepada fakir miskin, enggak pernah dia ini kira kalau itu diterima oleh Allah. Sedekahnya ikhlas 1 roti. Kadang-kadang sedekah yang perkara yang kelihatannya remeh ini loh, kita ini ikhlas betul. Kalau enggak pakai remeh itu kita ini berat sekali di hati. Sedekah yang kelihatannya 1 roti, 1 keping roti. Tahu-tahu ketika dia ini di akhirat mau dimasukkan neraka, pintu neraka dibuka enggak kena, enggak bisa. Lah kenapa ini pintu neraka enggak bisa dibuka? Ternyata terganjal sama rotinya orang itu. Nah, Allah pengen menunjukkan saja kepada kita, yaitu bagaimana orang itu sedekah ini, harta ini, walaupun harta yang remeh kelihatannya, tapi kalau digunakan untuk taqarrub kepada Allah, maka bisa jadi dia ini selamat dari api neraka gara-gara ini. Ada seseorang, dia ini mau dihukum mati oleh raja, maka dia ingat bahwa sedekah itu memadamkan marahnya Allah. As-sadaqah tudfi'u ghadabar Rabb. Nah, maka akhirnya ketika dia dapat makanan dari penjara itu, dia tidak makan, disimpan di bajunya. Ketika dia lagi berjalan menuju tiang eksekusi, maka dia serahkan roti kepada orang yang miskin di tengah, ini tak kasih roti, sedekah. Sudah mau dipancung kepalanya ini, tahu-tahu ada berita dari raja, hentikan apa? Loh, ada apa ini? Raja menyuruh supaya orang ini dibebaskan saja. Karena apa? Dari hasil daripada sedekah.
Jadi harta ini sebetulnya nikmal maunah, sebaik-baiknya yaitu pembantu kita di dalam taqarrub kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak bijak, maka kita hancur dengan harta itu sendiri. Di antaranya adalah apa? Dengan menyia-nyiakan harta di tasarrufan perkara yang tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya itu gimana toh? Kamu setiap tasarruf kamu pikirkan, ini mendatangkan pahala atau enggak? Dah. Nah, datangnya pahala enggak? Nah, datangkan pahala enggak? Semua perkara yang tidak mendatangkan pahala artinya itu idha'atul mal. Jadi seperti buang-buang harta. Saya buang-buang harta. Tapi kalau harta itu kamu tasarrufkan dan itu mendatangkan pahala untuk dirimu, kamu infakkan ke keluargamu, bahkan kepada anakmu, kepada itu datangkan pahala. Tapi kalau infakkan kepada perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala pada dirimu, itu kamu rugi. Betul ya? Sudah capek-capek cari, tapi kamu dapat kerugian yang banyak sekali. Kemana hartaku banyak? Lah, selama itu hartamu habis kamu infakkan di perkara yang tidak jelas. Telah kamu sia-siakan. Ada sebagian tidak diinfakkan sama sekali, terus saja ditaruh di brankas sampai ditinggal mati, belum sempat diinfakkan. Rugi juga itu. Idha'atul mal. Hati-hati. Maka apapun yang kamu perbuat, hendaknya kamu pikirkan ini mendatangkan pahala apa enggak, kalau kamu tidak pengen rugi. Ya. Al-Fatihah.